Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afla Falahani. Di sini saya akan membahas materi tentang audit siklus persediaan dan pergudangan, di mana saya akan menjelaskan lebih dalam subtopik fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu siklus persediaan dan pergudangan. Siklus persediaan dan pergudangan atau inventory and warehousing cycle merupakan siklus yang unik karena hubungannya yang erat dengan siklus transaksi lainnya. Bagi perusahaan manufaktur, bahan baku memasuki siklus persediaan dan pergudangan dari siklus akuisisi dan pembayaran, sementara tenaga kerja langsung memasukinya dari siklus penggajian dan personalia. Siklus persediaan dan pergudangan diakhiri dengan penjualan barang dalam siklus penjualan dan penagihan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas audit persediaan. Yang pertama, persediaan seringkali merupakan akun terbesar dalam neraca. Yang kedua, persediaan seringkali berada pada lokasi yang berbeda yang membuat perhitungan fisik dan pengendalian menjadi sulit. Yang ketiga, seringkali sulit bagi auditor mengamati dan menilai item persediaan yang berbeda seperti perhiasan, bahan kimia, dan suku cadang elektronik. Yang keempat, penilaian persediaan juga sulit apabila estimasi keusangan persediaan merupakan hal yang penting dan apabila biaya manufaktur harus dialokasikan ke persediaan. Yang terakhir, terdapat beberapa metode penilaian persediaan dan beberapa organisasi mungkin ingin menggunakan metode penilaian yang berbeda untuk berbagai persediaan yang dapat diterima menurut standar akuntansi. Selanjutnya yaitu masuk ke subtopik fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan mencatat dan catatan terkait. Dalam subtopik ini terdapat 7 fungsi yang akan membentuk siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama, memproses pesanan pembelian. Siklus persediaan dan pergudangan dimulai dengan akuisisi bahan baku untuk produksi. Pengendalian yang memadai terhadap pembelian harus diselenggarakan. Apakah pembelian persediaan berupa bahan baku bagi perusahaan manufaktur atau barang jadi bagi perusahaan retail? Permintaan pembelian adalah formulir yang digunakan untuk meminta Departemen Pembelian agar memesan persediaan. Permintaan tersebut dapat dilakukan oleh personil ruang penyimpanan bahan baku yang diperlukan dengan perangkat lunak komputer yang otomatisasi ketika bahan baku mencapai tingkat yang telah ditentukan terlebih dahulu, melalui pesanan yang dilakukan atas bahan baku yang diminta untuk memenuhi pesanan pelanggan atau melalui pesanan yang dilakukan atas dasar perhitungan bahan baku secara periodik. Yang kedua, menerima bahan baku. Penerimaan bahan baku yang telah dipesan, yang juga merupakan bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran, melibatkan inspeksi atas bahan yang diterima menyangkut kuantitas dan kualitasnya. Departemen penerimaan akan membuat laporan penerimaan yang menjadi bagian dari dokumentasi sebelum pembayaran dilakukan. Setelah inspeksi, bahan itu dikirim ke ruang penyimpanan dan salinan dokumen penerimaan atau pemberitahuan atau notifikasi elektronik mengenai penerimaan barang biasanya diserahkan ke bagian pembelian, ruang penyimpanan, dan utang usaha. Pengendalian dan akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk semua transfer tersebut. Yang ketiga, menyimpan bahan baku. Setelah diterima, bahan itu biasanya disimpan di ruang penyimpanan. Ketika departemen lainnya memerlukan bahan untuk produksi, personil ruang penyimpanan menyerahkan permintaan bahan yang telah disetujui secara layak, mengerjakan pesanan atau dokumen serupa atau pemberitahuan elektronik yang mengindikasikan jenis dan kuantitas bahan yang diperlukan. Yang keempat, memproses barang. Pemrosesan persediaan sangat bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Perusahaan menentukan item dan kuantitas barang jadi yang akan dibuat berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan, peramalan penjualan,
tingkat persediaan barang jadi yang telah ditentukan sebelumnya, dan operasi produksi yang ekonomis. Departemen Pengendalian Produksi yang terpisah seringkali bertanggung jawab untuk menentukan jenis dan kuantitas yang akan diproduksi. Catatan akuntansi biaya atau cost accounting records terdiri dari file induk, spreadsheet, dan laporan yang mengakumulasikan biaya bahan, tenaga kerja, serta overhead berdasarkan pekerjaan atau proses ketika biaya tersebut dikeluarkan. Ketika pekerjaan atau produk telah selesai, biaya yang terkait ditransfer dari barang dalam proses ke barang jadi pada laporan Departemen Produksi. Yang kelima, menyimpan barang jadi. Ketika barang jadi telah selesai, barang itu ditempatkan di ruang penyimpanan menunggu dikirim. Dalam perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik, barang jadi disimpan dengan pengendalian fisik yang terpisah di suatu area dengan akses terbatas. Yang keenam, mengirimkan barang jadi. Pengiriman barang jadi merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Bagi sebagian besar transaksi penjualan, pengiriman aktual merupakan pemicu untuk mengakui piutang usaha dan penjualan terkait dalam sistem akuntansi. Jadi, pengiriman barang jadi harus diotorisasi oleh dokumen pengiriman yang disetujui secara layak. Yang terakhir yaitu file induk persediaan perpetual. File induk persediaan perpetual yaitu catatan perpetual yang terpisah, biasanya disimpan untuk bahan baku dan barang jadi. Sebagian besar perusahaan tidak menggunakan sistem perpetual untuk barang dalam proses. File induk persediaan perpetual umumnya mencantumkan informasi tentang unit persediaan yang diakuisisi, dijual, dan ada di tangan. Dalam sistem terkomputerisasi yang dirancang dengan baik, file itu juga berisi informasi mengenai biaya per unit. Untuk akuisisi bahan baku, file induk persediaan perpetual diperbarui secara otomatis ketika akuisisi persediaan diproses sebagai bagian dari pencatatan akuisisi. Informasi ini akan digunakan untuk memperbarui file induk persediaan perpetual bersama dengan jurnal akuisisi dan file induk utang usaha. File induk persediaan perpetual barang jadi mencantumkan jenis informasi yang sama seperti persediaan perpetual bahan baku, tetapi dianggap lebih kompleks jika biaya dimasukkan bersama dengan unit barang. Biaya barang jadi meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur, yang seringkali mengharuskan alokasi dan pencatatan yang terinci. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.